Kami mendengar juga Hercules informasinya tadi mau mendatangi rumahnya Ahmad Bahar dan akan menemui Ahmad Bahar. Walaupun itu terjadi, tetapi kita tidak tahu bahwa bisa jadi besok, lusa mereka akan datang dan melakukan intimidasi, teror dan lain segala macam. Jadi itu juga yang kita minta. Tapi sejauh ini kita tidak, sementara belum urgent. Ya, sementara tetap di rumah ya, tapi kita tetap monitoring. Tapi kalau terjadi hal-hal, misalnya ada kedatangan mereka lagi, nanti kita akan koordinasi dengan LPSK dan LV akan koordinasi dengan pihak kepolisian. Begitu kira-kira. Sebetulnya sudah disampaikan ya kemarin-kemarin, jadi mohon izin beliau mungkin saat ini tidak bisa banyak bicara karena masih trauma. Bahkan tadi pagi kan dapat informasi Hercules mau datang, ini sangat ketakutan. Makanya kami secepatnya datang ke LPSK. Soal materi itu sebetulnya sudah kita sampaikan di penyidik di Polda Metro Jaya. Jadi mohon izin beliau mungkin tidak bisa bicara banyak soal itu karena mengingat lagi jadi ada trauma, ada ketakutan. Saking takutnya lewat saja dia sudah pikirnya. Ini selama proses teman bahwa hari ini kami telah resmi menyampaikan pengaduan dan juga permohonan perlindungan saksi dan korban di LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atas nama Ilma Sani Fitriana ya, dan juga Ahmad Bahar ya. Jadi ini ayahnya, ini putrinya. Kemudian kami dari beberapa perwakilan LBH dari Koalisi Ormas Islam, ini sebagai tindak lanjut dari kasus dugaan penyanderaan yang telah kita laporkan pada hari Jumat yang lalu ya. Maka untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan perlindungan, maka kami memohon kepada pimpinan LPSK untuk segera mengambil suatu putusan agar Mbak Ilma dan ayahnya mendapatkan perlindungan. Jadi tadi sudah diterima oleh pengaduan dan berkas kita dinyatakan lengkap semuanya karena dasarnya sudah ada laporan polisian. Ya, nanti ke depan dari pihak LPSK akan melakukan analisis, kajian, dan kita berharap bahwa klien kami akan mendapatkan perlindungan hukum, ya. Artinya bahwa mengingat kami mendengar ada laporan balik dari pihak Hercules, maka kita minta agar itu ditunda proses pemeriksaannya sebelum proses laporan kita untuk diselesaikan sampai ada putusan yang inkrah. Kemudian ada juga perlindungan fisik kita minta, mengingat karena masih rawan adanya kedatangan dari anggota GRIP ini. Bahkan hari ini kami mendengar juga Hercules informasinya tadi mau mendatangi rumahnya Ahmad Bahar dan akan menemui Ahmad Bahar. Walaupun itu terjadi, tetapi kita tidak tahu bahwa bisa jadi besok, lusa mereka akan datang dan melakukan intimidasi, teror dan lain segala macam. Jadi itu juga yang kita minta. Jadi kami juga minta kepada LPSK untuk memberikan bantuan secara psikologis, konseling karena Mbak Ilma ini tergoncang jiwanya dan LPSK punya program untuk itu. Jadi ada beberapa program yang kita minta kepada LPSK, semoga permohonan kita bisa dikabulkan. Demikian kira-kira yang bisa saya. Ada tindakan nama saya juga disebut gitu ya. Akan diancam dilaporkan ya, kami terima saja. Kita tunggu saja nanti perkembangan, tapi kami yakin sekali lagi kami sampaikan seorang yang sebenarnya terkait permasalahan antara GRIP Jaya, dalam hal ini juga antara Ketua Umum kami Bapak Haji Hercules dan istri beliau dan juga kami beberapa pengurus dengan Saudara Ahmad Bahar. Untuk itu langsung saja kita dengarkan secara langsung klarifikasi dari Bapak Ketua Umum Bapak Haji Hercules. Untuk orang depan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman, rekan-rekan media semua yang hadir di sini, dan juga yang saya hormati juga beberapa adik-adik, dan juga di sini didampingi oleh
Pandu Maghrib, Pak Taufik, dan Deputi juga Ketua DKI Haji Bustami, dan Sekjen RIP ada Niko Kili-Kili, ada Martinus, dan Namunson, Alfredo, dan Abi Marcel, dan kakak Niko, dan kami semua hadir di kantor DPP Grijaya sini untuk menyampaikan terkait dengan persoalan yang kemarin terjadi di medsos, stasiun Pegadaian, dan sampai anggota GRIP datang ke rumahnya Saudara Ahmad Bahar. Dan pertama-tama teman-teman media, kita ceritakan terkait ada api, makanya ada asap. Ada sebab, makanya ada akibat. Jadi kita perlu menganalisa dan untuk melihat dan api ini dari mana sehingga ada asap. Tentunya teman-teman media, masyarakat Indonesia dan para sesepuh, saudara-saudara kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita yang tersebar di seluruh Indonesia dan Muhammadiyah. Yang kemarin ada hukum dari Muhammadiyah jelas. Jadi yang pertama, saya perlu sampaikan kepada publik, kepada aparat penegak hukum, kepada masyarakat, para ulama, para kiai, tokoh organisasi lokal maupun nasional, organisasi muslim, karena ini ada terkait dengan buka kurban ya. Jadi yang memulai itu adalah Saudara Ahmad Bahar yang meneror saya, meneror istri saya lewat HP istri saya. Bentar ya. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.